Rasa-rasanya kalau kita lihat Indonesia sekarang, kita belum merdeka 100%. Seperti apa yang dikatakan Tan Malaka kepada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Kyai Haji Agus Salim dalam sebuah ruangan, merdeka itu harus 100%. Kemerdekaan bukan cuma milik kaum elit, kemakmuran bukan cuma milik para pemimpin, tapi milik masyarakat juga, milik rakyat Indonesia. Kemerdekaan untuk mengekspresikan pendapat tanpa adanya ancaman, merasakan kemakmuran dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat, seperti fasilitas-fasilitas pendidikan yang harus dirasakan semua orang, bahkan orang termiskin pun harus terjamin pendidikannya, atau fasilitas-fasilitas untuk menunjang ekonomi masyarakat. Jadi nantinya yang bisa merasakan enaknya mobil mewah itu bukan cuma para pejabat, tapi masyarakat juga bisa merasakan nyamannya naik mobil mewah nanti. Nggak berhenti di cuma bisa naik motor Supra Getter. Nah, akhirnya dari sini timbul sebuah kecurigaan. Apakah kemerdekaan yang selama ini kita rasakan itu sudah 100%? Atau ternyata baru pemerintah Indonesia yang merdeka? Bangsa Indonesia belum merdeka sepenuhnya, belum merdeka 100%. Tapi mari kita uji kecurigaan ini. Apakah bangsa Indonesia itu sudah merdeka atau belum? Mari kita uji. Yang pertama, merdeka berarti tidak ada eksploitasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial. Salah satu kata yang mungkin bisa menggambarkan seperti apa pemerintahan kolonial adalah eksploitasi. Belanda melakukan eksploitasi melalui tanam paksa, melalui penguasaan lahan, monopoli perdagangan, dan sebagainya. Jepang juga melakukan eksploitasi melalui kerja paksa, salah satunya yang dinamakan Romusa. Tapi setelah itu apakah eksploitasi itu hilang? Mati? No, masih ada anjir. Seperti perampasan lahan dari masyarakat kalau tanah itu nganggur selama 2 tahun. Bukankah itu eksploitasi? Kalau bukan, kenapa harus dihak milik negara? Apa urgensinya? Kenapa nggak pakai sistem mitra? Negara yang ngelola tanah ini tapi masyarakat tetap punya hak kepemilikan tanah ini. Pembagiannya mungkin 50-50 lah atau gimana. Kenapa harus dihak milik? Kenapa harus diambil semua? Emang belinya pakai daun? Pakai duit, cok. Puluhan ribu hutan adat dibabat, dihak milik negara. Tanpa adanya kepastian hak masyarakat adat itu seperti apa? Nasibnya gimana? Bukankah itu eksploitasi? Dan status tanah juga ini beralih dari adat ke tanah negara. Kami orang adat ditekan tidak boleh. Ini tanah negara. Kapan negara dia berdiri duluan? Kalau menurut Sabang Merauke orang adat sudah ada. Baru negara dia berdiri di atas adat. Atau hal lain, ketika masyarakat miskin, gak punya uang, nganggur, diabaikan. Tapi ketika dia sudah punya karir yang baik, duit yang cukup, semuanya dipajekin. Bahkan kalau negara membutuhkan uang yang sangat banyak, opsi utamanya adalah menaikkan pajak. Bukan memangkas anggaran untuk fasilitas-fasilitas para penjabatnya, tapi menaikkan pajak. Penjancuk. Bukankah itu eksploitasi? Dan masih banyak eksploitasi yang dilakukan, yang mungkin kebanyakan di luar lingkungan kita. Jadi kita kurang peka, kurang sadar. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti eksploitasi itu akan berdampak ke diri kita juga atau keluarga kita nanti. Jangan lupa, nggak menutup kemungkinan. Yang kedua, merdeka itu ketika sudah tidak ada lagi ketakutan, selama hal tersebut nggak melanggar hukum. Era kolonial banyaklah ketakutan-ketakutan. Kalian bisa cari sendirilah sejarahnya gimana. Banyaklah tulisan-tulisan yang mengatakan hal seperti itu. Era Soeharto juga masih banyak ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan, salah satunya tentang PKI. Bagaimana jutaan orang dibantai, dan tampaknya sampai sekarang orang takut untuk sekedar ingin tahu seperti apa sih itu PKI. Orang masih banyak yang takut sampai sekarang. Atau ketika kita mau mengkritik pemerintah, masih memplesetkan kata Indonesia menjadi Konoha. Bukankah itu indikasi ketakutan? Dan ketakutan ini pun bukan timbul secara tiba-tiba
dari masyarakat. Ada campur tangan kaum elit yang mau menyampaikan pesan, kalau kalian mengkritik pemerintah dengan keras, kalian akan bernasib seperti Munir, Wisitukul, Marsina. Ini kan kasus-kasus yang menimbulkan ketakutan. Dan rasanya ketakutan ini menurut saya masih dipelihara di seluruh pulau Indonesia, karena sampai sekarang kasusnya nggak jelas endingnya gimana. Jadi kalau ketakutan ini masih tertanam di dalam setiap benak masyarakat Indonesia, apa kita pantas mengatakan kalau kita itu sudah merdeka? Dan yang ketiga, yang terakhir, merdeka itu ketika sudah tidak ada lagi diskriminasi. Diskriminasi kan punya arti perbedaan perlakuan antara si A dan si B. Dan perbedaan ini pun bukan cuma tentang ras, agama, suku, ataupun jenis kelamin. Status sosial juga bisa masuk ke dalam sikap diskriminasi ini kan. Seperti perlakuan hukum berbeda antara orang yang di dalam pemerintahan dengan masyarakat biasa yang gak punya power. Ketika orang-orang pemerintahan melakukan kesalahan kepada masyarakat, hukum terasa tumpul. Contohnya, kayak kasus korupsi 300 triliun yang divonis ringan. 300 triliun loh anjir. Cuma divonis 6 tahun 6 bulan dan denda 210 miliar. Bayangkan itu 300 triliun kalau buat dana pendidikan. Berapa banyak anak yang bisa merasakan pendidikan gratis? Bisa-bisanya dikorupsi. Kan jancuk. Harusnya kan divonis seberat-beratnya, malah ringan. Tapi ada statement yang cukup mengagetkan tentang korupsi dari presiden tercinta kita. Kalau keluarga koruptor itu harus dikasihani. Mohon maaf Bapak, mungkin jenengan lupa. Kalau dari makanan yang keluarga koruptor ini rasakan itu ada haknya orang-orang miskin. Yang seharusnya mereka makan nasi dan telur, mereka cuma makan nasi dan garam. Yang seharusnya seorang ibu yang mau melahirkan berjalan mulus ke rumah sakit karena jalannya dikorupsi, akhirnya itu menimbulkan sebuah hambatan yang bahkan bisa aja itu berakibat fatal. Apakah sampean nggak bisa ngelihat sejauh itu? Jadi mohon maaf, saya kurang setuju dengan statement itu. Tapi balik lagi ke kasus korupsi. Coba ke kasus korupsi tadi kita bandingkan dengan kasus lain. Kayak seorang anak di Palu mencuri sendal jepit seharga 30.000, diancam 5 tahun penjara. Kalau kita bandingkan kedua kasus ini, bukankah kita bisa lihat itu sikap diskriminasi, perlakuan hukum yang berbeda. Kalau yang melakukan pelanggaran hukum masyarakat biasa dihukum seberat-beratnya, tapi kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu orang-orang pemerintahan dihukum seringan-ringannya. Dan masih banyak lah kasus-kasus yang mencerminkan kalau hukum itu masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Terus kita sudah merdeka. Jadi kesimpulannya menurut saya bangsa Indonesia belum merdeka 100%. Baru pemerintahan Indonesia yang merasakan apa itu kemerdekaan. Kenapa? Masih ada eksploitasi. Masih ada ketakutan di setiap benak masyarakat. Masih ada sikap diskriminasi, terutama dalam penegakan hukum. Inilah hal-hal yang perlu diperjuangkan dari waktu ke waktu supaya bangsa Indonesia itu bisa merasakan kemerdekaan 100%. Bukan cuma bersifat seremonial setiap 17 Agustus, tapi benar-benar merasakan merdeka sesuai dengan arti yang sebenarnya. Itu saja yang mau saya bicarakan. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Saya Andre, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. See you.